Shalom Jemaat GB Eklesia yang luar biasa. Dari manapun kita berada saat ini, saya sangat senang sekali karena hari ini Tuhan jadikan bagi setiap kita. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu baru pertama kali join di ibadah kita yang luar biasa ini. Yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu scan QR di layar Bapak Ibu semuanya. Dan saya mengucapkan welcome home. Juga bagi Bapak Ibu yang sudah tertanam lama di gereja kami juga sangat rindu untuk bisa Bapak Ibu tertanam dalam satu komunitas sel atau Ecclesia Family. Mari Bapak Ibu sama-sama kita tanamkan diri kita supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Dan hari ini kita memiliki laporan pujian atau praise report dari Jemaat GB Eklesia. Ada salah satu Jemaat GB Eklesia yang belum mendapatkan pekerjaan, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan dia akhirnya mendapatkan pekerjaan. Dan yang luar biasanya lagi, itu bertepatan dengan kelahiran anaknya yang akan datang di bulan Maret 2021. Sungguh luar biasa, sungguh tepat pada waktunya pertolongan Tuhan bagi jemaatnya. Haleluya! Mari sama-sama buka hati kita hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita puji dan sembah Tuhan yang Maha Kuasa itu. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Hey, mari Bapak Ibu di rumah-rumah nyanyikan pujian untuk Tuhan. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Katakan berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya,
perkasa, yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu. kami memuji-Mu Tuhan. Memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. tersungkur Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ya. Mari kita semua nyanyikan pujian ini. Ku masuk ke hadirat. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini, saat ini, alangkah Indahnya Tuhan bersamamu. bersamamu selalu. Kami memuji-Mu Tuhan. Memuji dan menyembah.
kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Oh, sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kekudusan-Mu ada di hati, ada di rumah. Oh Tuhan, umat Tuhan, angkat tanganmu, tinggikan namanya, biar kemuliaannya dinyatakan di mana engkau berada. Percayalah, kemuliaan Tuhan dinyatakan saat ini. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan, Engkau Tuhan pujianku. Oh, haleluya. Engkau Tuhan pujian, Engkau Tuhan kemuliaanku. Oh, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau dalam bait-Mu Tuhan. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat di mana Engkau berada, dipenuhi dengan kekudusan-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. dalam bait-Mu, Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu ya Tuhan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu
Tuhan, sebab nama-Mu besar dan layak dipuji. Biar pujian hanya bagi-Mu, nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, sebab nama-Mu besar. Oh, dan layak dipuji. Lebih sungguh lagi, nyanyi pujian bagi-Mu, biar semuanya untuk Tuhan. Haleluya. Oh, dan layak dipuji.
dan hormat selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, happy Sunday untuk kita semua. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa acara Startup Family kita bersyukur untuk 120 pasang suami istri dan calon suami istri yang mengikuti acara ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk panitia yang luar biasa bersama dengan orang-orang yang luar biasa di dalamnya. Tentu saja acara ini berlangsung dengan baik karena dukungan dari Bapak Ibu semua. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk support, dukungan, doa, dan dana bagi pembangunan GBI Ecclesia Great Lake City. Saya percaya bahwa gereja ini dibangun oleh Tuhan dan karena Tuhan. Itu sebabnya kita kembalikan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa, kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari Minggu ini. Kami datang kepadamu bersama dengan keluarga kami. Kami rindu kebenaran firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami rindu kebenaran itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami Tuhan selebar-lebarnya untuk kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom, hari ini saya mau bicara mengenai janji. Saya mau bicara mengenai janji. Janji di dalam Alkitab kita sama-sama tahu firman Tuhan katakan ada janji Allah untuk manusia. Tetapi tahukah kamu bahwa manusia seringkali ingkar janji? Itu sebabnya ketika manusia berjanji kepada sesama seringkali diingkari. Saya ingat ketika dulu masa SD, ada teman saya yang pinjam alat tulis saya. Dia bilang, saya pinjam ya. Saya janji saya balikin. Lalu saya lupa siapa yang pinjam. Dan saya tidak ingat orangnya. Lalu orang itu juga yang sudah katakan berjanji, dia nggak balikin. Akhirnya saya nggak tahu sampai sekarang alat tulisnya kemana. Nah, itulah manusia. Namanya juga mungkin anak SD. Tetapi saya temukan banyak juga orang dewasa, orang yang mungkin sudah berumur, berjanji, tetapi mengingkari. Nah, saya berdoa, jangan sampai pernikahan kita, yang kita janji satu dengan yang lain, suami istri berjanji di hadapan Tuhan, jangan sampai kita ingkari. Kita mau terus rawat, kita mau terus jaga. Mulai dari hal yang sederhana sampai akhir kehidupan kita. Kita mau sama-sama seluruh keluarga kita berjanji. Yuk sama-sama menjaga kerukunan, berjanji biar damai surgawi ada dalam keluarga kita. Nah, hari ini saya mau bahas mengenai janji Allah kepada manusia. Karena manusia bisa mengingkari janji, tetapi Allah tidak pernah ingkar janji. Manusia bisa gagal, tapi Allah tidak pernah gagal. Manusia mungkin bisa kecewa dengan sesamanya karena manusia bisa mengingkari janji. Tetapi Allah tidak pernah mengecewakan. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah selalu berjanji kepada kita. Dan kalau dia berjanji, dia akan genapi. Yang setuju sama saya hari ini dan mau terima janji Tuhan, katakan amin. Lebih keras lagi, katakan amin. Yes. Apa itu janji? Janji dalam terjemahan berkata seperti ini. An agreement usually formal between two or more persons to do or not to do something specified. Kesepakatan biasanya formal antara dua orang atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang
ditentukan. Perhatikan dengan baik. Namanya kalau janji, perlu ada kesepakatan antara dua orang. Tidak bisa yang satu berjanji, yang satu tidak. Harus dua orang. Kesepakatan itu harus terjadi. Itu sebabnya ketika janji harus ditepati. Dan dua-duanya harus setuju mengenai janji itu. Permasalahannya yang terjadi adalah ketika manusia berjanji seringkali diingkari kan? Tapi kalau Tuhan berjanji dan Tuhan sepakat dengan manusia dan kita yes Tuhan, saya mau taat. Yes Tuhan, saya mau terima janji itu. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tapi jangan lupa bahwa ada kesepakatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Itu sebabnya hubungan kita dengan Allah, ketika Allah berjanji, manusia perlu merespon. Yang hari ini mau merespon janji Tuhan, angkat tangannya dan bilang amin. Kurang kencang. Amin. Yes. Di dalam janji juga berisi hukum. Law. Hukum itu berarti an incidental clause in such an agreement. Artinya apa? Hukum yaitu ketentuan yang mendesak dalam perjanjian. Perhatikan dengan baik. Kalau manusia saja ketika mau berjanji, ada yang berjanji sampai menulis surat, tanda tangan, dan materai. Berarti itu sangat-sangat penting dan berisi hukum di dalamnya. Apalagi Tuhan ketika dia berjanji kepada manusia, melebihi daripada surat materai, maka ketika Tuhan berjanji, dia pasti akan mengenapi. Itu sebabnya ketika kita berjanji kepada Tuhan, jangan main-main. Mungkin sama sesama kita bisa bohongin. Tapi jangan lupa, kalau sama Tuhan tidak bisa dibohongin. Bapak Ibu semua, apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu. Ketika kita berjanji sama Tuhan, mari kita genapi. Karena kalau Tuhan berjanji dalam kehidupan kita, Dia pasti menggenapi. Katakan amin. Ya. Di dalam kesepakatan, di dalam janji Tuhan kepada manusia, ada respon manusia, ada yang harus manusia lakukan. Seorang teolog bernama C.I. Scofield berkata seperti ini, "The human response to the divinely announced purpose is always important, leading as it does to blessing for obedience and discipline for disobedience." Artinya apa? Respon manusia terhadap tujuan ilahi selalu penting. Memimpin manusia kepada berkat ketika taat dan disiplin ketika tidak taat. Perhatikan dengan baik. Tuhan punya rancangan bagi masing-masing manusia. Tuhan punya janji bagi manusia. Tapi respon kita sangat menentukan bagaimana kita menerima janji Allah itu. Mari kita mau belajar untuk taat merespon Tuhan. Saya terima janjimu dan saya mau taat dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, saya terima janjimu dalam nama Yesus dan saya mau ikuti jalannya Tuhan. Jangan pernah main-main dengan janji Tuhan. Karena di balik janji itu ada berkat, ada mujizat, ada kuasa, ada perjanjian yang Tuhan memberikan kepada kita semua. Yang siap terima sama-sama katakan yes! Yes, mari kita mau belajar sama-sama mengenai janji itu. Bapak Ibu semua, ketika Tuhan menciptakan dalam Kejadian 1, Dia ciptakan solarik, Dia ciptakan tata surya. Dia ciptakan dari hari pertama sampai Tuhan berhenti di hari ke-7. Tuhan ciptakan Taman Eden. Tuhan ciptakan manusia. Perhatikan dengan baik. Tuhan berjanji kepada manusia untuk beranak cucu, memenuhi bumi, dan kuasai bumi ini. Tetapi ketika Tuhan berjanji, Tuhan memberikan sebuah aturan. Semuanya boleh dimakan, kecuali satu, yaitu apa?
buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat tidak boleh dimakan. Sayangnya manusia gagal. Sayangnya Adam dan Hawa gagal menggenapi rencana Tuhan. Sayangnya ketika Tuhan menciptakan manusia dengan janji itu, manusia sendiri yang mengingkari. Tetapi tahukah Bapak Ibu semua, Tuhan tidak tinggal diam. Karena Tuhan mengasihi manusia. Itu sebabnya ketika manusia mengingkari janji, Tuhan tetap menolong manusia. Tuhan tetap setia dan amin terhadap janjinya. Tahukah Bapak Ibu semua, ketika Adam dan Hawa melihat dirinya telanjang, ya, Tuhan memberikan pakaian melalui kulit binatang. Dan Tuhan menolong manusia, walaupun pada saat itu manusia sudah jatuh di dalam dosa. Perhatikan dengan baik. Walaupun setelah itu keturunan Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Kain membunuh Habel. Tuhan mengetuk pintu hati Kain sebelum Kain membunuh Habel. Tuhan bilang sama Kain, Tuhan mencegah supaya Kain membunuh Habel, tetapi Kain mengeraskan diri. Tapi walaupun manusia gagal, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Bapak Ibu tahukah suatu hari ketika manusia penuh dengan kejahatan, manusia penuh dengan tipu muslihat, akhirnya Tuhan harus membinasakan manusia dengan air bah. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menolong keluarga Nuh dengan membangun bahtera, dan Tuhan menyelamatkan Nuh beserta dengan keluarganya. Dan Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa Dia tidak akan memusnahkan manusia lagi. Itu sebabnya ketika kita melihat pelangi, itu adalah bukti janji Tuhan. Dan ketika kita melihat bahwa pelangi itu adalah janji Tuhan, Tuhan berkata dalam firman Tuhan dalam Kejadian 9 bahwa man should rule the earth, bahwa manusia harus menguasai bumi lagi. Perhatikan dengan baik, janji yang dari dulu Adam diberikan tidak hilang sampai kepada janji Nuh. Perhatikan dengan baik, walaupun manusia mengingkari, walaupun manusia melanggar hukum, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Itu sebabnya Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh, supaya keluarga Nuh bisa berkembang, supaya keluarga Nuh bisa berbuah. Dan inilah yang Tuhan berikan. Ketika Nuh dan selanjutnya muncul Abraham, Ishak dan Yakub. Kita sama-sama tahu dalam Kejadian 12, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan banyak. Ketika dia pasir di pantai, ketika melihat bintang-bintang di udara, keturunan akan lebih banyak daripada itu semua. Dan bahkan cuma itu, Tuhan melalui Abraham, dia akan menjadi berkat. Dan baca dengan baik dalam Kejadian 12 ayat 1-3 bahwa Tuhan menambahkan janji. Janji yang dulu dikasih kepada Adam dan Hawa, janji yang dulu dikasih kepada Nuh, kali ini Tuhan tambahkan kepada Abraham. Sayangnya pada saat itu Abraham tidak memiliki anak. Dan kita sama-sama tahu Sarah adalah mandul. Perhatikan dengan baik. Tapi kalau Tuhan udah bilang berjanji bahwa keturunanmu itu sama seperti pasir di pantai, sama kayak bintang-bintang di udara, Tuhan akan menggenapi. Amin. Itu sebabnya oleh kemurahan, oleh mujizat Tuhan, Sarah bisa mengandung. Dan lahirlah siapa? Ishak. Ishak menerima janji Tuhan. Dan Ishak bergumul dengan Tuhan. Perhatikan dengan baik. Tidak berhenti kepada Abraham, turun kepada Ishak. Walaupun di dalam Alkitab mungkin Ishak dituliskan hanya 2-3 pasal, tetapi Ishak menjadi hal yang penting sekali untuk meneruskan lagi kepada siapa? Kepada Yakub. Perhatikan dengan baik, ketika Yakub bergumul, dia bergulat dengan Allah. Pada saat itu Yakub hampir menang, dan Allah memukul kakinya Yakub sehingga sampai pincang. Dan saat itu Yakub berkata seperti ini, saya tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberitahu namamu dan engkau memberkati saya. Dan tahukah itu, pada saat itu Allah memberkati, dan Israel, Yakub bukan lagi namanya Yakub, tetapi namanya apa? Israel. Israel berarti Isra dan El. Is bangsa, Ra melihat, El Allah. Karena Yakub, dia melihat Allah. Dan dia bergumul dengan Allah. Dan dia hampir menang. Dan dia diberkati dengan janji dari Abraham, Ishak turun ke
Yakub. Dan kita sama-sama tahu bahwa melalui Yakublah lahir 12 suku yang luar biasa. Dan kita sama-sama tahu bahwa setiap generasi memiliki perjanjian dengan Allah dan mengalami kemenangan ketika berpegang kepada janjinya. Ya, ketika manusia berpegang kepada janji Allah, ya dan amin. Ketika manusia taat, ya dan amin. Tetapi ketika manusia tidak taat, ketika manusia hidup di luar dari Allah, maka janji itu tidak lagi berlaku. Tetapi syukur kepada Tuhan, Dia ya dan amin. Dia berjanji kepada kita semua dan Dia tidak pernah ingkari. Amin. Lalu selanjutnya ketika kita sama-sama tahu, setelah bangsa Israel berkembang begitu pesat dan luar biasa, kita sama-sama tahu bangsa Israel diperbudak di Mesir. Dan Tuhan mengingat kembali bangsa Israel. Dan pada saat itu melalui Musa, Tuhan berjanji bahwa bangsa Israel akan lepas dari Firaun, dari Mesir. Dan itu sebabnya ketika Musa mengangkat tongkat dan laut itu terbelah, Bapak Ibu bayangkan bahwa Tuhan membebaskan umatnya. Tuhan membebaskan umatnya dari belenggu Mesir. Ya, saya percaya janji yang luar biasa yang dialami Abraham, Ishak, dan Yakub, janji yang dialami oleh Musa dan bangsa Israel, janji itu juga akan tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Kita yang mengalami kesesakan, tertindas, kita yang mengalami kehidupan sulit ketika kita berpegang kepada janji Tuhan. Iya dan amin. Itu akan tergenapi dalam kehidupan kita asal kita taat kepada Tuhan. Amin. Selanjutnya, ketika di padang gurun, bangsa Israel menggerutu kepada Musa. Musa, kita mau makan apa? Musa, bagaimana kita hidup? Bangsa Israel mengingat lagi, dulu lebih enak di Mesir. Walaupun jadi budak ada makanan. Tahukah Bapak Ibu sendiri, Tuhan sendiri yang mengirimkan makanan melalui roti mana yang diturunkan. Dan setiap hari melalui burung-burung yang Tuhan kirimkan ada roti mana turun kepada bangsa Israel. Berarti apa? Tuhan menyediakan makanan jasmani. Ya, kalau bangsa Israel aja Tuhan pelihara, apalagi kita. Jangan pernah khawatir mengenai makanan kita. Jangan pernah khawatir mengenai kehidupan kita sehari-hari. Tuhan akan menyediakan. Dan ini janji buat Bapak Ibu semua. Amin. Yang kedua, Tuhan bukan hanya menyediakan makanan jasmani saja. Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api. Kita sama-sama tahu tiang api menyinari ketika malam hari, tiang awan menyinari ketika pagi sampai siang hari. Kita sama-sama tahu ketika tiang awan itu bergerak, tiang api itu bergerak, bangsa Israel harus bergerak. Karena kalau tidak mengikuti tuntunan tiang awan, tiang api itu, orang akan mati. Perhatikan dengan baik. Hal ini berarti menandakan janji Allah kepada manusia, Tuhan akan menyertai. Dan Tuhan yang sama menyertai kita semua. Walaupun pada saat ini kita sudah tidak lagi ada tiang awan, tiang api, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Dan itu sebabnya ikuti tuntunan Tuhan. Ikuti tuntunan Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut. Akhirnya 40 tahun tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ikuti tuntunan Tuhan. Amin. Selanjutnya bangsa Israel ketika dia di padang gurun, dia harus berperang. Dia harus maju mengalahkan kota-kota, mengalahkan kubu-kubu, menaklukkan bangsa ini menuju ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Bapak Ibu tahukah bangsa Israel tidak pernah kalah selagi dia taat pada Tuhan. Bangsa Israel tidak pernah kalah walaupun kalah mungkin dalam jumlah, dalam keterbatasan, mungkin dalam kesediaan alat perang. Bangsa Israel tidak pernah kalah ketika taat sama Tuhan. Perhatikan dengan baik. Hari ini apapun musuhmu, mungkin di dalam kehidupan di tengah-tengah pandemi ini, mari yuk sama-sama andalkan Tuhan. Pegang janjinya Tuhan. Pasti mengalami kemenangan. Yang setuju sama saya bilang amin. Ya, bahwa ternyata 40 tahun di padang gurun mengajarkan kita bahwa bersyukur dan taat adalah kunci utama dari menerima janji Tuhan. Ya,
Kita mau belajar bersama-sama bersyukur dengan keadaan. Kita mau taat. Bersyukur Tuhan untuk keluargaku yang sehat. Bersyukur Tuhan untuk saya yang masih bisa bekerja. Bersyukur Tuhan saya masih bisa makan. Bersyukur Tuhan saya masih bisa hidup. Bersyukur saya bisa bernafas. Bersyukur Tuhan. Karena ada begitu banyak orang di luar sana yang bernafas saja sulit. Sesak nafas, batuk-batuk, bahkan sampai kematian. Kalau kita masih hidup, bukankah sebuah anugerah daripada Tuhan? Meskipun hari ini engkau mendengar kebenaran firman ini dan engkau sakit, mari tetap pegang janji Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari taat kepada Tuhan di tengah-tengah situasi saya saat ini. Saya mau bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dan saya mau taat, ikuti jalur Tuhan. Ikuti janji Tuhan. Amin. Karena janji Tuhan selalu ya dan amin. Yang pertama yang saya mau bagikan untuk kita semua adalah ketaatan adalah kunci menggenapi janji Allah. Mari kita mau belajar bersama-sama taat di hadapan Tuhan. Taat selalu. Yuk, walaupun rasanya kok kehidupan ini berat, walaupun rasanya sekarang semakin hari semakin kok kayaknya tidak ada titik terang, kok rasanya semakin hari masalah semakin bertambah. Mari belajar taat, pegang janji Tuhan. Karena Tuhan setia dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya, di dalam kehidupan kita yuk sama-sama taat. Ya, taat dan setia. Mari taat menggenapi rencana Tuhan. Daud adalah orang yang luar biasa diurapi oleh Tuhan. Daud adalah model bagaimana raja yang diurapi dan satu-satunya raja yang paling diagungkan di Israel. Daud di dalam 2 Samuel 7 dikatakan bahwa tata kerajaan Daud tidak akan beranjak. Melalui kehidupan Daud dan keturunannya janji Tuhan akan tergenapi. Dan kerajaan Daud tidak akan tergoyahkan. Dan bahkan dalam 2 Samuel 7 ayat 14, firman Tuhan katakan, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Dikatakan bahwa Daud ini udah seperti anaknya, anak bapa di surga. Wow. Tapi sayang sekali, Daud tidak taat. Kunci utama kita perlu ketaatan. Daud tidak taat, hanya tergelincir sedikit saja. Daud ketika lihat Batsheba, ketika dia lihat dari soto istana, dan dia jatuh di dalam dosa. Bahkan dia sampai membunuh Uria dengan menaruh Uria di barisan paling depan. Itu sebabnya Tuhan mengutus Nabi Nathan dan menegur Daud. Sayang sekali. Tetapi janji Tuhan tetap turun. Tetap turun. Walaupun pada saat itu kita sama-sama tahu terjadi masalah dalam keluarga Daud. Karena Absalom dan lain-lain menjadi masalah. Tetapi ketika Daud datang sama Tuhan, dia merendahkan diri. Dia mengoyakkan pakaiannya. Dia kembali ke jalurnya Tuhan. Dia belajar buat taat. Kita sama-sama tahu kerajaan Daud begitu luar biasa dipimpin oleh Salomo. Generasi berikutnya, Salomo menjadi raja yang paling kaya di Israel. Dan Salomo dikenal dengan hikmatnya. Tetapi sekali lagi, ketika Salomo tidak taat, Salomo jatuh kembali dengan gundik-gundiknya. Salomo mendua hati. Salomo jatuh. Akhirnya kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Dan kita sama-sama tahu bahwa ada akhirnya baik kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda semuanya terbuang. Tahukah Bapak Ibu semua, kalau kita mau belajar taat aja. Yuk jauhi kejahatan. Yuk belajar dari hari per hari. Yuk intim dengan Tuhan. Yuk taat. Janji Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Pegang terus janji Tuhan. Pegang terus janji Tuhan. Pegang terus janji Tuhan. Suatu hari ketika saya pelayanan di pesawat mengalami turbulensi. Wah, saya ketakutan sekali. Karena turbulensinya bukan hanya sekali. Wah, itu naik turun luar biasa. Luar biasa. Dan wah, jantung itu kayak udah mau copot ya. Orang di sekitar juga sampai ada yang doa dan lain-lain ya. Responnya berbeda-beda. Nah, di situ saya belajar benar-benar untuk menggantungkan diri saya kepada Tuhan.
karena sudah di ujung maut gitu. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari, mari kita mau sama-sama taat kepada Tuhan. Mari kita gantungkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak mau yang lain, hanya Tuhan saja saya pegang. Kebenaran yang saya pegang, saya mau pegang janji Tuhan. Amin. Sehingga janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita. Amin. Ya, ada lagu berkata seperti ini. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita, mengalir dalam kehidupan kita kalau kita taat kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, ketika bangsa Israel terpecah dan bangsa Israel terbuang, bangsa Yehuda terbuang, kita sama-sama tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan ketika zaman kegelapan intertestamental period, ada janji Tuhan bahwa bangsa Yehuda akan diselamatkan. Di dalam Yesaya banyak janji-janji penyelamat, dan penyelamat itu sendiri ada di dalam Yesus. Ketika Yesus dia meninggalkan tahtanya dalam Filipi 2, ia merendahkan diri menjadi sama dengan manusia. Allah mana yang meninggalkan tahtanya, yang turun ke dunia untuk apa? Merevisi, memberikan janji yang baru kepada manusia, meskipun manusia gagal. Bapak Ibu semua, manusia sudah jatuh di dalam dosa. Manusia sudah hidup dalam kegelapan. Manusia sudah tidak bisa ditolong oleh dirinya sendiri oleh korban apapun. Tetapi Yesus, dia turun meninggalkan surga. Dia memberikan janji keselamatan kepada kita semua. 1 Yohanes 2 ayat 25 berkata seperti ini. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang apa? Kekal. Hidup yang kekal. Ini janji daripada Yesus yang Yesus genapi melalui di atas kayu salib, yaitu hidup yang kekal. Itu sebabnya yang kedua, saya mau katakan keselamatan adalah kepastian janji Allah. Kalau kita percaya kepada Yesus, Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu sebabnya Bapak Ibu semua, keselamatan lebih penting daripada apapun di dunia ini. Hidup kita, kalau kita sudah mati, kita perlu pertanyakan kemana. Kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Kita tidak pernah tahu bagaimana virus itu masuk dalam diri kita, dan virus itu mengakibatkan kematian. Kita nggak pernah tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, keselamatan ada di dalam Yesus, dan ada kepastian di dalamnya. Dan kita percaya bahwa 2 Korintus 1 ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Yes, janji Tuhan. Yes, di dalam Yesus, amin, ada keselamatan. Tulis komentar, Yesus jalan keselamatan. Tulis di live chat, Yesus jalan keselamatan. Amin. Ya, yang ketiga yang saya mau bagikan kepada kita, selain keselamatan adalah kepastian janji Allah, yang ketiga adalah keserupaan Yesus adalah buah dari janji Allah. Ketika kita diselamatkan, yes, Yesus menanggung di atas kayu salib. Yes, Yesus menanggung dosa-dosa kita. Yes, Yesus menanggung sakit penyakit. Dan oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Tapi jangan berhenti kepada keselamatan itu. Kita mesti kerjakan keselamatan itu, dan hidup kita menghasilkan apa? Buah. Buah apa? Menjadi seperti Yesus. Ketika Adam dan Hawa gagal menggenapi rancangan Tuhan, padahal di dalam dirinya ada karakter ilahi, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan ketika kita selamat, kita tidak perlu bangga. Tapi yang kita lakukan saat ini, Tuhan, saya mau berjalan dalam keselamatan-Mu, saya mau kerjakan keselamatan, dan saya mau menjadi serupa dengan Yesus. Itu buah yang saya hasilkan. Melalui perkataan, perasaan, tindakan, semua yang dilakukan, kiranya semua menyenangkan hati Tuhan. Karakterku Tuhan semakin hari semakin diperbaharui, semakin menjadi seperti Kristus. Bapak Ibu semua,
Jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir dalam kehidupan ini. Ketika Tuhan Yesus tidak lagi di dunia, Dia kirimkan Roh Kudus kepada kita semua. Roh Kudus ada di dalam hati kita untuk menuntun, menerangi kita, sehingga kita bisa sampai menjadi serupa dengan Yesus. Kalau hari ini engkau mengalami ketakutan, hari ini engkau mengalami masalah, hari ini engkau mengalami depresi, down, andalkan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hatimu. Pegang hatimu. Berkata seperti Roh Kudus. Bilang, Roh Kudus. Ya, bilang Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya. Roh Kudus, saya mau menjadi serupa dengan Kristus. Roh Kudus, saya mau taat dan setia. Roh Kudus, tolong saya. Roh Kudus, Roh Kudus, tolong saya. Dan saya berdoa hari ini, kiranya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, dan Ia menuntun kita menjadi serupa dengan Kristus. Dia menuntun kita dari hari ke hari menjadi seperti Kristus. Sehingga apa yang keluar dalam kehidupan kita terpancar kehidupan. Apa yang dibicarakan yang dulu mungkin bersungut-sungut, hari ini bisa bersuka cita. Apa yang dipikirkan mungkin dulu pikiran negatif, pikiran jorok, kekhawatiran, hari ini yang keluar dalam kehidupan kita pikiran damai sejahtera, pikiran ilahi. Mungkin kita terikat dengan belenggu-belenggu dosa, kita terikat dengan masalah-masalah, hari ini kita bisa dilepaskan karena darah Yesus di atas kayu salib dan darah pertolongan Roh Kudus itu turun atas diri kita. Dengan pertolongan Roh Kudus kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Sehingga kita dapat berkata bahwa Tuhan, Engkau segalanya. Tuhan, Engkau lebih daripada apapun. Tuhan, saya mau belajar taat. Tuhan, terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Saya tahu kemana arah tujuan hidup saya. Saya tahu dengan pasti keselamatan. Saya tahu dengan pasti surga itu pasti. Saya tahu dengan pasti keluarga saya, seluruh orang-orang yang saya dekati, seluruh orang-orang yang saya sayangi, saya percaya semua aman dalam perlindungan Tuhan. Terima janji Tuhan. Terima dengan kuasa daripada Roh Kudus dan berjalannya menjadi serupa dengan Yesus. Mari kita mau sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Ya rala basyana ya rala basyana. Ya rala basyana ya rala basyana ya. Urala ya rala basyana ya rala basyana. Ya rala Undakarala basyana ya rala. Indakara bayara bu, siara la basane, siara la basado bu, hinara la basenbo, sigara la. Mungkin hari ini kau berkata saya tidak kuat. Mari ikuti taat sama Tuhan. Mungkin hari ini kau berkata ya saya berdosa. Hari ini berpaling yuk bertobat. Terima janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yuk sama-sama berjalan bersama dengan Tuhan. Dia tidak pernah mengecewakan meskipun manusia mengecewakan. Mari datang kepada Tuhan. Ya rala basyada ya rala basyada. Ya rala basyada la basyada ya rala basyada. Ya rala basyada ya rala. Sikara la. Ya rala. Makasih Tuhan. Makasih. Kalau hari ini kau berkata, saya orangnya. Saya butuh janji itu. Dan saya mau belajar taat. Taruh tanganmu di dada. Kalau engkau orangnya berkata, saya berdosa. Saya mau bertobat. Saya butuh janji keselamatan. Saya mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Taruh tanganmu di dada. Kau berkata, saya butuh Roh Kudus. Berjalan. Semakin hari semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Yesus. Kalau kau orangnya taruh tangan di dada. Saya mau berdoa. Kami mau berdoa Tuhan bagi setiap kami yang taruh tangan di dada. Tuhan melihat hati kami. Tuhan melihat diri kami. Sungguh-sungguh mau berubah Tuhan.
mau taat. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau sendiri yang telah berjanji bagi masing-masing. Janjimu tergenapi. Kuasamu tergenapi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Oh, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Happy Sunday. Puji Tuhan, sungguh firman Tuhan yang menguatkan kita semua. Terima kasih kepada Pastor Yehuda So yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati lebih lagi dalam pelayanan dan keluarga Pastor. Haleluya. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari sama-sama berikan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke nomor rekening di layar Bapak Ibu. Terima kasih. Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saatnya kita akan memberi. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang maha baik, hamba berdoa buat umat-umat-Mu yang mengembalikan persepuluhan yang adalah milik-Mu, baik yang ditransfer maupun melalui scan QR. Tuhan kiranya memberkati Maliaki 3 ayat 10, 11 dan 12. Tuhan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat yang melimpah dan menghardik belalang-belalang pelahap dari kehidupan umat-umat-Mu. Hamba juga berdoa buat umat-umat-Mu yang membawa persembahan, baik itu persembahan syukur, persembahan diakonia, persembahan misi, dan persembahan-persembahan lainnya. Tuhan memberkati umat-umat-Mu dengan berkat yang melimpah. Apa yang ditabur oleh mereka akan mereka tuai dengan sorak-sorai. Kami siap memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyaksikan Ecclesia Flash News. Banjir besar akibat hujan deras yang tiada henti mengakibatkan sungai meluap ke daerah Pamanukan, Subang. Banjir besar ini merendam pemukiman warga dan memaksa mereka untuk mengungsi. Selain merendam pemukiman, banjir kali ini juga menggenangi ratusan hektar sawah yang
yang berada di wilayah Pantura, Kabupaten Subang, dan juga sejumlah posko pengungsian. Duka mereka adalah duka kita, kepedulian kita, harapan mereka. Mari bahu-membahu bersama pelayanan misi Eklesia Peduli Bencana Banjir di Pamanukan, Subang. Kebutuhan mendesak yang saat ini mereka perlukan adalah Ibadah WBI hari Rabu tanggal 24 Februari akan dibawakan oleh Pastor Silvaniso. Ibadah ini juga diadakan melalui Zoom dengan ID sebagai berikut. Komunitas Pria Eklesia mengadakan seminar tentang pandemi COVID-19. Seminar ini diadakan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pukul 7 malam. Seminar ini dapat diikuti melalui Zoom dengan ID sebagai berikut. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Morning Pray and Worship setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi melalui Zoom dengan ID sebagai berikut. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Pray and Fasting setiap hari Jumat pukul 11.30 melalui Zoom dengan ID sebagai berikut. Hai adik-adik, Eko Kid punya acara have fun dan seru loh di tanggal 27 Februari pukul 4:30 sore. Di acara ini, kita bisa temu kangen meskipun melalui Zoom. Dan bersama-sama kita bisa saling berbagi. Acara ini khusus untuk kelas besar, yaitu kelas Excellent, kelas Victory, dan English class. Seperti apa ya acaranya? Adik-adik penasaran kan? Ditunggu ya di link Zoom sebagai berikut. Di bawah ini. See you, God bless. Puji Tuhan, demikianlah Eklesia Flash News kita hari ini. Tetap ingat protokol kesehatan, 4M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Tuhan Yesus berkati kita semua, Shalom. Saudara, ibadah kita telah selesai. Saya berdoa biar kita tetap sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Mari saya ajak kita baca visi gereja kita sama-sama. 2, 3. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Puji Tuhan. Mari kita berdoa buat keluarga kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar doa kami untuk keluarga kami. Dan sekarang arahkan hatimu saudara untuk terima berkat. Tuhan membuka tingkap di langit dan mencurahkan berkat-Nya berlimpah atas saudara. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati mata pencaharianmu. Engkau akan tetap naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Jika engkau setia mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka berkat Tuhan akan menyertai usaha pekerjaan tanganmu. Tuhan juga akan berkati studimu dan studi anak-anakmu. Tuhan juga akan berkati rohanimu. Engkau akan bertumbuh dan berbuah seperti Kristus. Untuk itu, terimalah segenap berkat rahmat dan anugerah. Berkat yang melimpah, berkat yang datang dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.